Halo semuanya, selamat datang di Suara Radiologi, podcast yang bakal membahas tentang dunia radiologi dari sudut sisi mahasiswa dengan cara yang santai tapi tetap berisi. Aku Nirsa. Aku Ade. Kita berdua dari mahasiswa dari D3 Radiologi yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol seru seputar dunia pencitraan seperti MRI, ronsen, sampai hal-hal seru di dunia radiologi. Nah, bener banget, di episode pertama ini kita bakal ngebahas tentang dunia radiologi, tapi kita bakal ngebahasnya yang dari paling dasar dulu. Nah, karena banyak banget nih orang-orang di luar sana yang belum terlalu tahu belum terlalu ngerti ya radiologi apa sih, karena kebanyakan orang-orang tuh taunya tuh radiologi itu cuma tentang ronsen aja. Benar. Jadi teman-teman, sebenarnya radiologi itu ilmu dari cabang kedokteran yang mempelajari dan menggunakan radiasi sebagai media utama dalam proses penegakan diagnosa gitu sih. Iya, tujuannya itu biar dokter bisa melihat organ dalam kita atau tulang yang ada patah tulang atau apa tanpa harus operasi atau tanpa melakukan pembedahan ya. Benar. Tapi kalau jadi kayak semacam mata tembus pandang gitu ya, tapi ya versi medisnya lah ya. Iya juga ya, mata tembus pandang ya. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, radiologi itu seperti superpowernya dunia kesehatan, karena kita bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat dari mata. Oh, boleh juga tuh kalau kayak misalnya kita lagi ronsen dada atau USG perut, CT scan kepala, itu kan juga termasuk pemeriksaan radiologi ya? Betul. Jadi yang orang-orang di luar sana suka salah paham itu, mereka itu beranggapan bahwa radiologi itu hanya ronsen aja, padahal enggak, ada banyak seperti MRI, USG itu juga bagian dari radiologi. Nah, nanti kita bakal bahas satu-satu biar kita makin paham ya. Oke. Jadi yang pertama pasti kamu tahu kalau X-ray konvensional itu biasanya digunakan untuk melihat patah tulang, terus melihat sendi atau melihat sesuatu yang ada di dalam tubuh dan hasilnya bisa langsung keluar. Oh iya, terus ada USG, dia itu nggak pakai X-ray tapi dia tuh pakai gelombang suara. Ini tuh sering banget dipakai ibu hamil, tapi sebenarnya ini juga itu bukan cuma buat ibu hamil aja, tapi bisa kayak hati, ginjal, tiroid dan lain sebagainya. Jadi USG ini tuh nggak cuma buat ibu hamil aja ya. Terus yang ketiga ada juga nih teman-teman, CT scan, Jadi CT scan ini gabungan dari ronsen dan juga komputer. Jadi nanti hasilnya itu bisa lebih 3D, Udah lebih jelas gitu gambarnya, seperti tulang lunak atau bagian-bagian otaknya itu kelihatan. Kalau MRI itu beda lagi ya, itu kan dia pakai medan magnet. Nah, itu bukan radiasi, biasanya itu dia dipakai buat jaringan lunak kayak otak atau sendi. Nah, ada juga nih teman-teman yang paling keren. Yang paling keren itu ada radiologi intervensional. Jadi radiologi intervensional itu dia bukan cuma untuk mendiagnosa, tapi juga bisa buat tindakan medis, Jadi kayak masukin kateter atau bahkan ngambil sampel dari jaringan itu sendiri tuh bisa gitu teman-teman. Itu kayak gabungan antara radiologi sama tindakan dokter spesialis yang canggih banget. Emang iya? Berarti kemajuan teknologi di bidang radiologi itu kan udah semakin maju nih teman-teman. Terus juga balik lagi nih ke pemeriksaan tadi, kayak
ada sosok penting yang sering banget nggak disorot, yaitu radiografer. Amin ya. Itu kan kita di masa depan. Amin, 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 amin. Nah, jadi radiografer itu tenaga kesehatan yang mengoperasikan alat radiologi. Mengoperasikan alat radiologi, terus posisi pasiennya dan memastikan hasil gambarnya itu bagus. Jadi Dan tapi bukan bukan cuma bagus doang, tapi harus jelas buat supaya dokternya itu gimana ya, mudah supaya dokternya mudah gitu ya. mendiagnosa gitu ya. Jadi sebenarnya radiografer itu teknisi yang mengaplikasikan alatnya. Kalau radiografer itu ya kita ya teman-teman. Iya. Oke. Dan gak cuma itu, radiografer juga harus banget ngerti anatomi, fisiologi anatomi, kemudian proteksi radiasi, apalagi tentang proteksi radiasi yang nantinya di dunia kerja itu harus banget kita terapin. Nah, terus juga seperti komunikasi pasien, dan kita di semester 3 ini juga lagi belajar tentang komunikasi terapeutik. Itu seru banget sih komunikasi terapeutik. Kita tuh bukan cuma tukang pencet alat, tapi kita juga tenaga profesional yang bertanggung jawab atas hasil gambarnya, Cang. Iya, bener banget. Nah, aku setuju banget tuh. Kadang pasien itu ngira kita dokter, padahal kita itu radiografer. Tapi tetap kita adalah bagian medis yang penting. Benar. Lagi, Cang. Iya. Jadi sebenarnya peran kita itu juga penting ya. Iya. Oh iya, jawabannya itu campuran antara, berarti radiologi itu campuran antara sains, kemudian teknologi dan komunikasi manusia ya. Oh iya, bener banget tuh. Dan yang paling penting itu, yang paling seru itu kalau kita misalnya lagi praktek di klinik langsung. Oh iya ya. Atau di rumah sakit, kita tuh kayak bisa lihat langsung situasinya di lapangan itu gimana. Bener banget. Nah, kita bisa langsung lihat situasinya gimana, dari mulai anak-anak, ibu hamil, dan pasien trauma. Bener banget. Jadi praktek pertama kali tuh rasanya pasti kayak deg-degan banget. Takut salah posisi, takut salah bicara. Itu hal yang wajar banget sih kalau pertama kali dalam kehidupan kita itu tuh pasti wajar banget sih. Nah, dan juga lucunya kita tuh sering dipanggil dokter. Padahal kita itu masih mahasiswa. Berarti itu tandanya calon radiografer yang sukses ya. Amin ya Allah. Nah, oke, kita sekarang main cepet ya. Nah, aku sebut mitosnya, kamu klarifikasi faktanya. Oke, let's go. Nah, mitos pertama apa ya? Aku berarti jawab ini mitos atau fakta gitu ya. Oke. Tapi kamu sambil jelasin ya. Oke, aku jelasin tipis-tipis ya. Oke. Mitos pertama, ronsen bikin mandul. Emang benar ya Kak Ade? Ronsen itu bikin mandul? Aduh, enggak teman-teman, itu salah besar. Jadi pemeriksaan ronsen itu dengan dosis yang rendah dilakukan sesuai dengan prosedur itu nggak akan menyebabkan mandul, karena di dalam pelayanan radiologi kita itu udah pasti menerapkan proteksi radiasi. Jadi jawabannya salah. Oke, mitos kedua, radiografer cuma pencet tombol doang. Aduh. Apa coba ulang sekali lagi. Radiografer cuma pencet tombol doang. Benar apa? Waduh, itu salah besar. Karena radiografer itu bukan cuma pencet tombol doang, tapi kita juga harus paham anatomi, terus juga kita cara harus memposisikan pasien. Bener banget.
Jadi bukan hanya kita pencet-pencet tombol aja, tapi kita juga harus paham proyeksinya, paham apa dosisnya juga, apalagi tentang pemeriksaannya itu, Ca. Yuk, Mitos yang ketiga. oke, lanjut lagi nih. Kayaknya makin kesini makin panas gitu ya. Iya. Mitos ketiga, USG itu cuma buat ibu hamil. Bener apa enggak ya? Benar nggak ya teman-teman? Menurut kamu benar atau enggak? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena USG itu juga bisa buat kita melihat organ dalam kita kayak ginjal, Betul liver, banget. jantung, terus apa ya? Banyak Pembuluh banget deh darah juga bisa lihat loh dari USG. Jadi nggak hanya untuk ibu ibu hamil, karena USG itu banyak banget kegunaannya. Maksudnya nggak cuma buat ibu hamil aja ya. Tahu nggak sih, Cah, kadang-kadang tuh aku mikir kalau gini. Kadang-kadang tuh aku mikir kayak apa ya? Kayak kita tuh punya tanggung jawab moral juga. Soalnya gambar yang kita hasilkan itu bisa membantu dokter untuk menyelamatin nyawa manusia. Nah, jadi kayak secara nggak langsung kita itu juga sebenarnya punya moral di situ. iya, setuju banget. Radiologi itu bukan cuma soal alat ya, tapi Benar. soal rasa empati juga. Bener banget. Kita itu harus ngebantu pasien tanpa harus menyentuh-nyentuh juga, menyentuh secara langsung. Nah, tapi dampaknya itu maaf ya. Tapi itu dampaknya itu besar banget, apalagi kalau misalnya kita tanpa sengaja menyentuh bagian sensitif. Nah, nih misalnya iya, kayak ada pasien mau foto toraks, misalnya ada yang mau foto dada. Nah, kan kita harus memposisikan pasien itu supaya gambarnya itu terlihat jelas dan bagus, supaya dokter nggak bingung mendiagnosanya. Bener banget. Nah, itu kan kita harus memposisikan pasiennya itu. Nah, otomatis kita itu kadang suka pelan-pelan kayak memposisikan, kayak pegang tangannya atau ngebenerin apanya. Tapi kalau misalnya kita nggak sengaja nyenggol atau apa ya, menyentuh area sensitif ya, itu dampaknya bisa besar banget. Iya juga ya. Tapi selagi ada komunikasi terapeutik yang di semester 3 ini kita lagi pelajarin sama Bu Wilda. Iya ya, sama Bu Wilda. Menurut aku itu bisa membantu kita untuk mengatasi kesalahan itu, Ca. Jadi misalnya nih, kita kan tidak diperkenankan untuk menyentuh pasien, tapi dengan adanya komunikasi kayak maaf ya bu, itu mungkin akan meredakan dampaknya. Kayak nggak akan terjadi kesalahpahaman karena kita menyentuh pasien. Jadi buat teman-teman di luar sana, pokoknya terus semangat karena kita calon-calon orang sukses. Amin ya Allah. Apalagi ya. Dan buat kamu yang mau masuk ke dunia radiologi, jangan takut, karena radiologi itu punya teknologi seru yang makin kesini makin oke banget ya. Ya betul, dan punya masa depan yang cerah. Dan iya ya, sebenarnya tuh kita punya buku panduan gak sih untuk belajar tentang dunia radiologi? Ada dong pastinya. Ini kayak misalnya buku Merrill Atlas Radiographic Physicians. Nggak tahu bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris. Di sini itu banyak membahas tentang radiologi dari mulai pemeriksaan, terus posisinya, terus jadi dasar-dasar radiologi dari buku ini ya? Iya, kebanyakan dari buku ini. Coba buka sedikit, tunjukin. Aku mau lihat halaman-halaman. Biasanya itu kan dunia radiologi itu identik dengan tulang-tulang ya teman-teman. Tulang-tulang. Meskipun dia bisa merangsang bagian seperti pembuluh darah, jantung, biasanya di buku tuh gambarnya lucu, gambarnya bagus.
Ini Nah. gambar bagian mulut ya. Anatomi mulut gigi-gigi. Dan ini juga Oh, ada kayak hasil iya ya. fotonya, dan ini itu kayak pemeriksaan dan posisi pasien. Sama Bener posisi banget, pasien. bener Karena kita tuh belajar juga dari buku ini. Bener banget. Jadi buku ini sebagai panduan. Iya, ya? sebagai panduan. Nah, ini bukunya lengkap sih. Oh iya, ngomong-ngomong deh, nih. Apa tuh? Ada apa tuh? Jatuh. Ada apa? Hal Yang seru atau iya, hal yang paling seru selama kamu jadi mahasiswa radiologi dari semester 1 sampai semester sekarang, semester 3. sampai semester 3 ini? Iya, apa hal-hal yang kamu alami dari segi pembelajaran, pertemanan, pengalaman? Aku ada cerita. Jadi ini hal yang menurut aku benar-benar seru banget sih. Jadi di dunia radiologi itu ada radiologi konvensional yang dimana kita itu setelah mengekspos pasien untuk mendapatkan hasil gambaran itu, kita mencuci film nih, Ca. Iya. Kamu pasti udah pernah nyoba kan Udah nyuci film dong, sendiri? udah Iya kan? dong. Di kamar gelap Iya, ya. betul. Yang bau apa ya, bau itu yang asem-asem tuh apa Iya, itu benar-benar. namanya? Apa ya namanya? Aku juga lupa nih. Pokoknya itu ruangan yang menurut aku benar-benar punya cerita seru nih. Kamu mau dengar gak? Mau dong. Jadi gini. Jadi waktu kita semester 2, semester Dua, 1, iya. semester 2 itu kita belajar praktiknya Kita ada praktikum. di kampus lain, teman-teman. Di Karena kampus lain. lab di kampus kita itu belum jadi, Benar. masih dalam proses Pembangunan renovasi. Iya, sorry. Renovasi. Jadi pada saat itu kampus kita lagi ngadain renovasi di bagian lab, ada pembaruan dan juga ada penambahan di dalam lab kita ya, teman Cahaya. Iya. Terus kita semester 1 dan semester 2 ini kita praktik di kampus lain. Di kampus lain itu. Nah, ceritanya radiologi konvensional ini kan yang tadi aku bilang bahwa dia kan untuk mendapatkan hasil gambarannya itu kan harus dicuci ya, Iya. dicelupin, diangkat gitu di beda-beda cairan. Terus ceritanya sebelum praktek di sana itu aku punya kenalan cutting yang dimana dia bilang kalau ruangan kamar gelap itu sebenarnya angker karena iya nggak sih, karena kita nggak boleh nyalain lampu. Iya, di situ benar-benar gelap. Benar dan banget. nggak boleh ada satu titik pun cahaya. Cahaya. Itu cuma ada satu cahaya merah. Itu buat kita melihat hasil fotonya itu bagus atau enggak. Kalau misalnya ada cahaya lain yang masuk di kamar itu, otomatis filmnya, gambarnya bakal rusak, bakal kebakar. Nah, istilah kebakar itu bukan berarti kebakaran api ya, bukan ya, bukan. Itu gambarnya itu bakal gelap semua dan anatomi yang di foto itu nggak bakal kelihatan. Benar. Jadi bakal gelap semua, hitam. Jadi hasil ekspos yang udah kita lakuin ke pasien itu Percuma. nggak akan muncul. Iya betul, percuma jadinya karena cahaya tadi ya. Iya. Nah lucunya nih, aku dengar dari cutting kita bahwa kamar gelap itu agak-agak angker, Ca. Iya nggak sih teman-teman, karena nggak ada lampunya dan kita tuh nggak boleh yang kayak gerasak gerusuk karena di sana tuh barang-barangnya sensitif. Iya. Dan kalau kita mau melakukan pencucian film, kita itu harus melakukannya paling sendiri atau berdua. Ya nggak perlu ramean juga nggak Iya. sih? Kayak ngapain juga nggak sih, kayak kita Ya kan kita cuma mau nyuci film doang ya. bener. Jadi katanya tuh ruangannya tuh angker. Kayak pas kita lagi nyuci, aku dengar dari cutting nih, pas kita lagi nyuci itu katanya ada barang jatuh atau nanti ada yang kayak ngeliat bayangan lewat. Itu tuh aku kan dengernya yang kayak, ih emang bener ya, ih masa sih kayak gitu. Sedangkan aku ini orangnya agak-agak penakut nih, Ca. Kayak aku juga agak-agak takut sama ruangan gelap. Tapi ternyata pada saat aku praktik di sana,
menurut aku itu, aku nih awalnya itu aku kayak ngerasa kok kayak angker juga ya, kok kayak gelap banget ya. Tapi awal masuk itu kita rame-rame ya, Iya, rame-rame berberapa dibagi jadi kelompok, berapa bener-bener kelompok? 5 gak sih? Iya, satu 5. Antara 5 kalau nggak 4 ya, 4 kayaknya ya. satu kelompok tuh isinya 4 sampai 5 orang. Bener. Jadi kita nggak ngerasain takut banget gitu karena di dalam kita ramean. Iya, berempat, karena kita bareng bener. sama kelompok kita. Tapi sekarang itu kita udah nggak perlu pakai cuci film lagi, karena sekarang tuh zaman udah makin canggih banget. Bener Kita sih. bisa gunain yang namanya CR sama DR. Tapi kayak meskipun perkembangan teknologi kayak semakin canggih, ada DR, ada CR, tapi pengalaman tentang pencucian film itu tuh Iya, gak bakal lupa. nggak bakal Oh iya, lupa. bener aku lupa nih Ca bilang sama kamu. Jadi aku pernah nyoba untuk nyuci film sendiri. Jadi nggak bareng-bareng dengan kelompok aku. Kan seharusnya kita berkelompok ya, Iya. 5 orang sampai 4 orang satu kelompok. Nah, pada saat itu aku penasaran. Aku kan orangnya penakut tapi penasaran. Iya. Aku cobalah cuci sendiri. Cuk, aku datang, aku cuci sendiri. Aku ngerasain yang namanya kayak ternyata nggak apa-apa ya nyuci sendiri juga, karena emang gelap Iya, aja. gelap. Meskipun gelap dan ngerasa kayak agak takut, tapi kan di sisi lain ya nggak ada apa-apa juga kan. Iya. Terus aku ngerasa kayak lebih tenang aja sih, karena saat kita cuci sendiri itu akan lebih fokus dibandingkan kalau kita tuh kerjanya rame-rame. Ca. Jadi waktu aku coba di sana dengan ruangan yang gelap, terus juga aku yang sendirian, itu ternyata nggak apa-apa juga ya. Jadi buat teman-teman yang masih semester 1 ya, masih semester awal, itu nggak perlu takut teman-teman. Iya, Jadi kalau misalnya kalian ada praktek di kayak pengenalan kamar gelap atau alat lagi konvensionalnya cuci-cuci, ya. jangan takut, di kamar gelap nggak ada apa-apa kok, paling cuma ada cairan-cairan yang Iya, bikin betul. kita suka mual di dalam ya. Iya, betul banget. Jadi nggak perlu takut karena itu hanya ilusi kita sendiri aja. Iya. Nggak sih rasa takut itu? Iya, emang. Ya kan? Jadi teman-teman nggak ada yang bisa bikin kalian takut selain pikiran kalian sendiri. Buat teman-teman yang masih semester 1, kira-kira kamu ada saran gak sih, Ca, kayak apa yang harus mereka pelajari, apa yang harus mereka persiapkan untuk semester-semester selanjutnya? Kira-kira kayak kamu ada saran gak untuk teman-teman kita yang masih semester 1 dan untuk nantinya teman-teman kita yang akan baru terjun ke dunia radiologi? Buat yang semester 1, intinya kalau misalnya ada hafalan anatomi atau apa, kalian hafalin yang bener-bener ya. Betul. Terus kalau buat yang mau masuk ke dunia radiologi, jangan takut sama radiasinya, karena kita ada yang namanya proteksi radiasi. Betul banget. Karena semua yang radiasi itu enggak ya berbahaya sih sebenarnya ya. Cuma kita itu bisa meminimalisir dengan menerapkan proteksi radiasi dan menaati aturan. Kalau misalnya kita lagi pemeriksaan, kita gunain apron atau apa. Betul supaya buat banget. melindungi diri kita dari paparan radiasi yang berlebih ya. Jadi benar. jangan nyepelein itu APD. Benar Kalau sih. kalian nyepelin APD ya resiko ditanggung kalian sendiri. Yes. Karena itu efeknya nggak langsung, kan ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Bener sih. Kita juga tadi udah jelasin bahwa radiasi itu kan nggak bikin mandul ya. Iya, enggak. Betul. Yang masih mikir kalau misalnya radiasi itu bikin mandul, enggak. Kita itu Enggak, di ya. sini belajar tentang proteksi radiasi buat bener meminimalisir efeknya itu. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman itu nggak perlu takut tentang radiasi, karena radiasi itu nggak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita minimalisir. bisa dikendalikan gitu. Iya, bisa. Dengan menggunakan proteksi radiasi tadi. Sebenarnya asumsi di luar sana itu tentang
radiasi itu terlalu berlebihan Iya. ya, karena mereka mungkin tidak mencukupi ilmu tentang proteksi proteksi radiasi. Betul. Jadi buat teman-teman kita yang semester 1 yang masih baru mau masuk yang nih, masih baru masuk, nggak perlu takut ya, nggak perlu jangan takut. karena Apalagi radiasi bikin mandul, bikin gak punya anak. enggak ya. Jangan kayak gitu. tau nggak sih dosen kita aja rata-rata udah menikah dan udah punya anak. Punya anak, benar, ada yang benar. punya anak 2, 3. No, enggak, radiasi itu nggak bikin mandul loh. Benar. Jadi statement Iya, mengenai radiasi itu bikin mandul itu salah nggak besar salah sih. sih itu. Salah besar sih itu. Itu cuma pikir-pikiran kalian aja selama kita mematuhi Protokol. Iya, protokol ya. Benar. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Oh iya ya. Tadi kan aku udah ceritain pengalaman aku yang seru tentang kamar gelap nih. Ya. Kalau kamu pribadi, apa yang bikin kamu ngerasa bersyukur banget kalau ternyata hidup kamu itu bukan hidup kamu sih, tapi kamu itu memilih radiologi sebagai langkah awal menuju masa depan kamu. Iya. Apa yang bikin kamu bersyukur dan kenapa kamu memilih radiologi? Tadinya itu kan, pertamanya itu aku masuk ke dunia radiologi itu karena iseng. Karena di pikiran aku, karena aku dulu masih kayak orang awam banget ya, kayak taunya tuh radiologi tuh kayak cuma buat foto-foto doang. Iya lagi ya. doang. Nah itu aku mikir tuh keren banget ya kalau kita bisa pakai alat ini gitu, kayak kayaknya keren banget gitu loh. Nah terus pas aku masuk itu kayak aduh ternyata susah juga ya, kayak bikin puyeng ya. Tapi lama-kelamaan enjoy juga kok selagi kita apa ya namanya, Bawa happy aja. di bawah happy aja. Terus kalau misalnya lagi ada praktikum atau apa, kita perhatiin dosennya. Terus kita harus berani coba-coba supaya kita terbiasa. Iya benar, biar kita terbiasa. Coba-coba apa sih, Ca? Coba expose kah? Atau Iya, coba belajar atau apa tuh? Kan tadinya kita belajar dulu, nah terus kalau misalnya praktikum nanti pasti bakal dipraktikan. bener, Tapi sebelum kita nggak bakal dilepas langsung kayak suruh praktek sendiri tuh. Iya, betul kok. Kita bakal dituntun dulu ya sama dosen pembimbingnya. Nah abis itu kita bakal mencoba expose sendiri, mengekspos sendiri bener. dengan menggunakan Phantom. Iya ya. Jadi kalau di semester 1 sampai semester 2, semester 3 juga kayaknya, kalau misalnya di semester 1 dan di semester 2 itu kita memang biasanya menggunakan Phantom teman-teman. Jadi memasuki expose menggunakan, bukan expose menggunakan sih, tapi lebih tepatnya praktik langsung ke pasien itu biasanya di semester 3 sampai Iya itu karena selanjutnya kita ya. PKL di rumah sakit nggak sih? Benar, Karena itu kan benar. kita pakai Phantom itu karena kita itu Pembelajaran ya, pembelajaran di kampus. Apa yang bikin kamu ngerasa bersyukur banget sampai di titik ini? Sampai sejauh ini kamu di semester 3? Entah dari pertemanannya Yang atau bikin bersyukur ya. Apa tuh? Yang bikin bersyukur aku di sini itu apa ya? Yang kamu rasa kayak Aku bingung deh mau jawabnya, takut ntar kalau misalnya apa itu kamu di tetot enggak gitu ya. dong. Misalnya kayak contohnya tuh yang bikin kamu bersyukur karena sejauh ini kamu bisa bertahan, misalnya nih kayak kamu dapat temen yang baik atau Ya, kamu itu pasti. dapat pasangan nih ternyata di satu kelas gitu. Aduh. Kan bisa jadi cinlok ya, nggak ada yang tahu. Nih kalau kamu pribadi yang mana tuh? Kalau aku sih lebih ke temen ya, walaupun teman-temannya baik-baik semua sih, karena baik itu relatif ya. Betul, baik itu relatif. Iya. Tapi ya nggak semua bener-bener baik, ngerti gak sih? Ngerti, wajar nggak sih? Iya wajar, manusia dan namanya ya wajar aja, namanya juga kehidupan. Bener. Tapi kamu punya nggak sih kayak teman dekat yang ada di kelas gitu? Iya kan dulu. Iya juga ya. Jadi kita berdua ini sebenarnya radiografer. Amin. Amin. Radiografer yang bestian juga.
Dan insya Allah nantinya harapannya itu kita bisa jadi radiografer yang Profesional. Amin, amin, amin. Semoga kita juga bisa mendapatkan nanti pekerjaan yang memang pantas untuk kita dan kita bisa melanjutkan pendidikan setelah ini, gitu, pendidikan lagi. Ah iya, nggak terasa ya, Cak, udah 30 menit aja kita nemenin teman-teman yang ada di sini. Iya, seru banget ya. Jadi kesimpulannya itu radiologi itu luas ya, luas, Benar. keren, dan terus punya peran yang penting banget di dunia medis. Betul banget, itu betul banget sih. Untuk membantu dokter ya, untuk membantu diagnosa ya kita tuh. Iya. Jadi radiologi itu punya peran penting teman-teman. Jangan lupa karena ini juga waktunya terbatas ya. Iya. Jangan lupa nanti teman-teman follow dulu podcast kita biar gak ketinggalan cerita-cerita seru dan episode selanjutnya. Oke, episode selanjutnya kita bakal bahas yang seru banget. Apa itu? Proteksi radiasi, aman gak sih kerja jadi radiografer? Stay safe, stay positif dan tetap bersinar seperti sinar X. See you, radio lovers.